saya nggak bisa turunin gaya hidup saya, karena ketika saya turunin gaya hidup saya, income saya akan turun. Hai, what's up? Welcome back to my channel Coach Yudika. Dan hari ini kita kembali dalam podcast series Yudika and Friends. Dan topik kita hari ini seperti yang saya informasikan pada podcast saya sebelumnya, itu adalah siapa bilang sales itu nggak bisa kaya. So, kalau kita bicara tentang kaya, kita bicara tentang bagaimana strategi keuangan. Dan hari ini telah hadir teman saya yang luar biasa dari Tokyo Marine Life Insurance Indonesia, langsung akan diskusi tentang bagaimana tips agar teman-teman sales yang ada di luar sana bisa menjadi kaya, bisa mengatur keuangan dengan bagus. Selamat datang dalam studio saya, Bu Laura. Terima kasih, Coach. Oke. Suatu kehormatan saya diundang ke sini sama Coach. Iya, jangan bosan-bosan ya untuk saya undang untuk Sure. berikut-berikutnya. Sure. Oke. Nah, kalau kita ngomongin nih tentang yang namanya sales nih. Sales itu sama seperti yang sebelumnya, itu kan banyak banget. Jangankan sales, banyak orang bilang di luar sana bilang seperti ini. Ya, kita biarin aja, let it flow, biarin hidup ngalir apa adanya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks keuangan, kenapa sih sampai kita harus ribet-ribet tuh buat ngurusin keuangan, pos-pos keuangan, dan lain sebagainya? It's a good question, Coach. Thank you. Yang namanya sales itu ya, kadang-kadang income kita kan nggak stabil, Coach. Setuju. Especially kami yang profesinya di insurance. Atau teman-teman yang profesinya di field yang mana kita hidup based on fee atau komisi. Iya, benar-benar. Nah, itu kalau kita nggak atur dengan baik, saya rasa itu konyol ya, Coach ya. Benar. Karena tidak selalu rainy season, Coach. Kadang-kadang kita juga ada musim kemarau. Iya, iya. Dan kemarau itu juga cukup panjang. Jadi gimana kita kalau nggak ngatur keuangan dengan baik pada saat kita lagi rainy season, ceritanya berkat Iya. lagi banyak. Benar-benar. Terus kita akan berhadapan mungkin satu waktu dengan musim kemarau yang lebih panjang. Jadi kita harus punya cadangan juga, cadangan dana ya. Oh gitu ya. Dana darurat lah. Dana Coach. darurat. Terus pertanyaan mungkin seperti ini. Jadi apakah financial planning yang dimaksud di sini hanya kita sekedar aja saving? Kalau seperti itu kan hampir kebanyakan orang-orang di luar sana, nggak cuma sales kan, pasti mereka udah punya tabungan. Tabungan mereka ya, kalau orang-orang di luar sana apalagi sales-sales ya pasti udah kepikiran duluan dong di awal. Ya udah, duitnya saya tabung beberapa. Tapi apakah financial planning hanya berbicara seputaran itu aja? Tidak, Coach. Kalau financial planning, ya kalau ibarat kita bangun rumah ya, Coach ya, kita harus punya fondasi yang kuat dulu. Dicor dulu, digali dulu tanahnya, dicor dulu. Ya sekuat apa itu pilihan masing-masing, Coach. Ada orang yang, rumah saya harus benar-benar firm ya, dia harus punya fondasi yang kuat. Nah, kalau kita bicara tentang di segi keuangan, fondasi kita itu juga harus kuat, Coach. Kita semua punya pilihan untuk nabung. Iya. Dan pilihan untuk nabung itu banyak banget ya, instrumen di depan kita. Kita mau lewat bank boleh, kita mau lewat lembaga lain pun boleh. Semuanya menarik. Nah, kembali ke pribadi masing-masing, saya pengen fondasi apa? Saya mau cornya seberapa dalam? Oke. Kalau saya pribadi, saya pengen fondasi saya harus strong dulu. Jadi saya milihnya fondasinya itu melalui insurance. Insurance. Yes. Oke. Karena bagi saya kalau fondasinya itu lewat insurance, anything happen saya ready, Coach. Oke. Karena tidak akan mengganggu cadangan keuangan saya ke depan. Iya. Seperti itu. Oke, jadi selain kita bicara tadi insurance ya, selain insurance nih, saya dengar-dengar juga di luar sana, insurance itu tidak sekedar proteksi aja ya, tapi sekarang insurance juga berfungsi sebagai investment ya.
dalam posisi ini. Nah, kalau investment artinya memang larinya ke passive income nantinya atau seperti apa sih sebenarnya? Dia akan lari ke passive income, Coach. Lari ke passive income ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang pondasi nih, kita kan tadi bicara tentang pondasi yang kuat. Betul. Nah, pondasi yang kuat tadi kita sudah bicara menabung. Selain insurance, apa sih rekomendasi pondasi yang kuat kalau kita bicara tentang financial planning ini? Oke. Sekarang misalnya kalau pilihan saya bukan insurance. Saya milih let's say satu instrumen keuangan, mungkin saya punya tabungan di bank, atau saya punya saya memilih logam mulia misalnya, atau fixed asset tanah dan bangunan. Saya juga harus menyiapkan dana darurat yang cukup kuat. Let's say kalau saya sakit. Oke. Nah, aset saya bisa jadi harus saya jual, Coach, pada saat itu. Itulah kenapa bagi saya pribadi, saya suka insurance, Dok. Karena apa? Pada saat saya sakit nih, saya nggak perlu jual aset saya. Oh gitu. Tapi saya punya covering. Benar. Saya punya covering, Dok, Coach. Iya. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang, jadi dalam posisi ini, insurance tidak hanya sekedar sebagai instrumen yang kuat, tapi dia bisa representatif untuk backup instrumen-instrumen keuangan kita yang lain ya, artinya benar. Jadi untuk menghindari instrumen-instrumen kita yang lain itu kemudian jadi bermasalah. Kita likuidasikan kan pada gara-gara kita ada bencana dan lain sebagainya. Oke, menarik. Nah, selain masalah proteksi ini di sisi insurans sendiri apa lagi advantage-nya atau kelebihannya selain kita bicara tentang proteksi, bagaimana dia bisa melindungi aset-aset kita yang lain? Insurance itu bagi saya sesuatu yang unik ya. Let's say Coach bisa bilang saya falling in love sama insurance. Oke. Karena bagi saya solusi terbaik itu ada di sana. Saya itu seperti saya mau buat apa sebenarnya tujuan saya ke depan. Saya mau jadikan itu retirement plan, yes. Saya mau jadikan itu paper asset buat generasi saya berikutnya, yes. How insurance itu bisa jadi paper asset? Sekarang kalau kita, let's say Coach saat ini punya aset saat ini 10 miliar ya buat generasi Coach yang kedua. Kemudian Coach pengen generasi kedua ini punya aset juga masing-masing 10 miliar seperti Coach. Tuhan berkati Coach. Boleh tahu putra-putrinya berapa, Coach? Saat ini belum ada sih. Satu waktu kalau putra-putrinya sudah ada misalnya let's say 2 orang putra-putri. Kalau itu kita wariskan ke anak kan jadinya terbagi ya, Coach. Benar. Generasi kedua kita lebih kecil asetnya daripada Coach. Nah, disitulah fungsi insurance itu sebagai paper asset. Jadi sebenarnya kita punya pilihan banyak juga sih, Coach. Coach bisa juga milih fixed asset, tapi ada beberapa kekurangan di situ. Misalnya kalau saya milih fixed asset, saya harus nambah 10 miliar lagi. Kalau saya punya 2 anak kan, Coach. Oke, iya. Ya, jadi saya harus punya tambah 10 miliar biar saya siapkan anak-anak saya masing-masing punya 10 miliar. Oke, kita perjelas mungkin buat teman-teman sales di luar sana mungkin yang agak nggak ngerti istilahnya fixed asset itu seperti apa-apa aja nih. Fixed asset itu tanah, bangunan. Bisa juga kendaraan. Itu bisa juga kalau itu fixed asset. Kalau liquid asset itu kita tabungan di bank. Kita punya reksadana. Kita punya emas, itu liquid karena tiap saat bisa saya jual tidak nunggu waktu lama. Betul. Nah, jadi dalam konteks ini lebih bagus yang insurance ketimbang liquid asset maupun fixed asset yang lainnya ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana ini bisa jadi paper asset buat anak cucu kita ya. Bagusnya itu dalam segi biaya, Coach. Gimana bisa bagusnya dalam segi biaya? Semua instrumen itu bagus, tapi kalau saya itu memperhatikan sisi biaya, saya lebih milih paper asset karena paper asset jauh lebih murah. Let's say, kalau saya kembali ke cerita tadi, kalau saya mau anak saya punya 10 miliar, seperti saya dan saya punya 2 putra putri, artinya saya harus menambah 10 miliar lagi kan, Coach? Iya, betul. Kalau pilihan pertama saya milihnya fixed asset, rumah, berarti saya harus membeli 1 rumah dengan harga 10 miliar. Dengan kepastian ke depan rumah ini nggak turun harga.
artinya saya harus keluar uang 100% coach. Betul. Kalau saya punya cash 10 miliar, itu jadi aset langsung. Karena saya bayar lunas, aset itu milik saya. Iya, oke. Tapi kalau saya nggak punya 10 miliar coach, artinya saya harus pakai jasa bank. Benar. Belinya KPR. Benar. Kalau saya milih cicilan 20 tahun, berarti coach tahu nggak? Saya bukan beli aset, tapi saya beli hutang selama 20 tahun. Ya, setuju itu. Yes. Iya. Yang mana dalam 20 tahun saya nggak boleh meninggal. Benar. Saya nggak boleh sakit. Saya nggak boleh kehilangan income coach. Betul. Karena ini barang masih jadi beban di saya dan akan saya wariskan ke anak. Betul. Nah, itu beda dengan waktu saya milih paper asset lewat insurance. Oke. Nah, karena di paper asset lewat insurance saya beli aset bukan kewajiban. Oke. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena pada saat polis saya terbit, nih uang pertanggungan saya 10 miliar. Let's say Tuhan kangen nih sama saya, Laura pulang. 2 bulan kemudian saya berpulang misalnya karena satu kecelakaan. Ya anak saya tahu saya wariskan 10 miliar, bukan utang, aset. Betul. Dan biaya yang saya keluarkan tidak sebesar saya beli rumah, coach. Saya mencicil dengan ringan setiap bulan atau setiap tahun tanpa ada tambahan bunga, tanpa ada beban lain-lain. Dan plus kalau kita pakai insurance yang tadi, artinya ketika kita sakit ada proteksi lagi ya dari insurance-nya ya. Jadi tidak cuma sekedar ini bisa jadi paper asset, tapi ada proteksi insurance. Jadi kita anak cucu kita sekeluarga tetap secure ya. Oke, menarik. Itu sebenarnya bukan memproteksi jiwa kita, tapi memproteksi income kita. Oke. Cuma pertanyaannya seperti ini, banyak kan orang-orang di luar sana itu ada mitos di luar sana mengatakan seperti ini. Kalau insurance itu pada saat kita daftar, kita bayar premi oke. Tapi begitu kita mau claim insurance itu bakalan ribet banget, bakalan panjang banget dan kadangkala itu dimanipulate supaya insurance-nya nggak cair gitu. Nah, itu seperti apa tuh? That's a good question. Dulu, coach, saya pun menghindar dari orang asuransi. Oh gitu. Saya di insurance baru ini tahun ketiga. Saya lama di bank. Saya seorang bankers. Banker ya, wow. Saya pernah coba jadi entrepreneur. Dan pada posisi itu saya memang nggak terlalu welcome ya sama orang insurance karena mungkin karena terlalu agresif barangkali. Jadi saya jadinya tidak paham sama produk ini. Kita cenderung kadang ngambil karena kita udah ke pojok nih, nggak bisa ngelak lagi gitu misalnya. Produk pusing kan, karena sungkan ya udahlah coach ya ngambil satu. Tapi saya ngambil bukan karena kebutuhan, karena terpaksa. Karena sungkan. Akhirnya saya mengambil satu produk yang tidak cocok sama kebutuhan saya. Intinya sebenarnya di kebutuhan coach. Coach ngambil produk sesuai kebutuhan coach atau sesuai kebutuhan si pemasar. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita tahu ini sesuai kebutuhan atau enggak? Harusnya dia melalui tahap konsultasi. Pemasar insurance itu dibilang financial consultant. Coach. Kenapa disebut financial consultant? Karena tugas dia adalah memberi konsultasi gratis terhadap kliennya. Gimana caranya membentuk satu rencana keuangan yang benar. Tapi yang terjadi saat ini kadang-kadang itu di skip. Jadinya udah ada produk ready, coach ini produk saya bagus nih buat coach. Nah, jadi saya itu seperti peramal yang berusaha memprediksi ini loh kebutuhannya coach. Akhirnya apa? Coach beli kebutuhan saya. Yang mana pada saat coach mau pakai, ternyata nggak cocok. Ini punya Laura bukan punya saya gitu. Seperti itu. Jadi prinsip-prinsip tentang sales sendiri ya tetap harus dijalankan even buat financial planner yang ada di insurance ya. Sama dengan teman-teman di sales itu sebenarnya hal yang paling penting di sini adalah bagaimana menggali kebutuhan. Nah, dalam sisi teman-teman di insurance adalah bagaimana mencocokkan kebutuhan mereka dengan produknya ya. Nah, sekarang kembali lagi ke topik semula. Untuk
apakah mitos bahwa mencairkan insurans ini susah? Memang faktanya seperti itu. Mumpung sekarang kita ada orang dari insurans kan, kita tahu. Apakah memang faktanya seperti itu? Di Tokio Marine Life Insurance Indonesia juga apakah modelnya seperti itu atau malah simple? Oke. Basically di semua perusahaan asuransi punya sistem dan prosedur masing-masing ya, coach ya. Termasuk bagaimana mencairkan satu klaim. Contoh misalnya klaim rumah sakit lah, ya rumah sakit. Pada saat dia mau klaim rumah sakit, kalau dia bukan cashless, artinya udah diberesin dari pihak asuransi ke rumah sakitnya, dia mau reimburse nih ceritanya. Itu ada form-form yang harus dia isi. Ya, jadi ada form-form yang harus dia isi, beberapa dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi. Nah, cuman pada saat itu kan kondisi orang baru selesai sakit ya, secara emosional juga mungkin lagi masih capek, dia harus dalam 30 hari harus beresin klaimnya. Nah, di situ pada saat si financial konsultannya ini udah nggak assist dia lagi, dia kecewa di situ. Jadi yang mungkin itu satu. Kedua, karena dokumen yang harus dipenuhi itu kadang-kadang dia harus balik ke rumah sakit karena ada kekurangan form gitu. Nah, itu juga bikin ya agak kesulitan. Kesulitan. Seperti itu, jadi rasanya kok ribet ya gitu. Tapi jujur sebenarnya contoh let's say di bank ya. Di bank pada saat satu nasabah kita tutup usia, kemudian si ahli waris harus mengurus klaimnya, mengurus tabungan itu untuk cair. Jujur itu juga banyak prosedur yang harus dilengkapi. Dan bagi orang tersebut itu sangat ribet juga. Padahal itu standar untuk memproteksi si almarhum dan memproteksi ya bahwa ini udah benar ahli waris yang kita harus bayarin. Nah, seperti itu juga di insurance, coach. Pada saat klaim kematian nih kita ubah ke klaim kematian, ya banyak beberapa berkas yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa ini ahli waris sah. Seperti itu. Jadi pada posisi ini sebenarnya prosedur itu adalah untuk memproteksi bahwa ini klaim tidak dilakukan oleh yang bukan ahli waris dan untuk kebaikan nasabah sendiri. Menarik. Kliennya sendiri ya. Menarik. Nah, kalau kita bicara seperti ini, saya kembali lagi ke dalam konteks sales ya, karena podcast ini kita akan lebih banyak bicara tentang konteksnya sales nih. Teman-teman sales itu kan rata-rata pendapatannya kan tidak tetap. Bulan ini saya pendapatannya bisa gede banget gitu. Tiba-tiba bulan depan jadi nyusut. Nah, di satu sisi ada gaya hidup di sana yang biasa mereka lakukan, ada entertain di sana, mereka biasa entertain customer-customernya mereka. Ada lagi kos-kos yang lain yang mereka harus siapin, termasuk bagaimana cara mereka bergaya, itu mereka harus siapin di sana. Nah, kalau mereka harus siapin lagi satu dana buat insurance nih, agak-agak membuat mereka itu agak-agak ribet banget, sulit banget. Dan gimana sih strategi yang efektif dan kenapa buat mereka harus tetap punya kewajiban untuk nyisipin dana ke insurance walaupun mereka pendapatannya tidak stabil, sedangkan kadang-kala di insurance itu preminya itu tiap bulan rutin seperti itu. Itu tergantung sudut pandang, coach. Gitu ya. Pandang insurance itu sebagai kewajiban yang harus saya penuhi dan bukan kebutuhan saya, itu jadi berat ya rasanya. Ya, setuju ya. Let's say dia harus punya pos-pos sih, coach. Karena kita sales, kita tahu bahwa income kita nggak stabil, kondisi market tidak bisa kita prediksi. Ada baiknya dia siapkan pos-posnya. Di mana pos itu ada dana darurat tersendiri. Di sini dana entertain saya sekian persen dari pendapatan saya. Kemudian kalau kita bicara mengenai gaya hidup, itu harusnya gaya hidup itu ngikut kita, bukan kita ngikut gaya hidup. Gaya hidup yang ngikut kita ya. Kita sesuaikan income kita. Gaya hidup itu harus sesuai dengan income kita. Yang terbalik saat ini yang banyak kita semua lakukan itu, kita memaksakan income kita dengan standar gaya hidup yang kita mau. Akhirnya kita merasa sangat berat, coach. Betul. Jadi kuncinya di sini adalah bagaimana ini bisa jadi pos ke pos ya. Nah, pertanyaannya, pos-posnya itu
nyusunnya gimana? Saya personally ya, saya sempat banyak discuss tentang financial planning juga dengan teman di Jakarta yang kebetulan financial planner juga. Nah, kalau kita nggak punya basic tuh kadang-kala kita jadi kesulitan. Ini pos untuk hutang harusnya berapa? Pos untuk insurance harusnya berapa? Pos untuk misalnya investment yang lain harusnya berapa? Pos untuk misalnya untuk pengeluaran-pengeluaran yang lain, termasuk misalnya untuk leisure atau hiburan dan lain sebagainya. Kadang-kala kan leisure and hiburannya malah dominan, tapi untuk saving, investment, dana darurat, insurance sendiri kadang-kala malah jadi terabaikan. Jadi terbalik. Benar. Harusnya itu jadi prioritas utama. Nah, solusinya seperti apa? Strateginya seperti apa tuh nyusunnya? Oke, pertama kita harus tahu dulu kita total cost kita sebulan berapa. Total cost sebulan berapa ya? Oke. Itu cost rutin gitu cost rutin ya, oke. Misalnya kalau kita sudah berkeluarga berarti pengeluaran rutin deh sebulan itu berapa. Cost rutin ini udah termasuk hutang, kartu kredit dan lain sebagainya. Betul. Sudah semua termasuk cicilan. Cicilan ya, oke. Ya, Coach ya, itu udah kita harus tahu dulu. Nah, kedua kita susun dana darurat dulu deh. Dana darurat kita itu minimal harusnya 5 kali ya. Dana darurat kita 5 kali dari pengeluaran tersebut. Cost kita ya, oke. Jadi kalau cost kita 2 juta, dana darurat kita harus 10 juta ya. 10 juta. Oke. Sebenarnya itu udah minim sekali, minimal. Oh, minim 5. Wow, oke. Lebih luas range-nya tuh kalau 10 kali. 10 kali. Secure-nya di sana, di 10. Di 10 ya? Kalau mau benar-benar secure itu berarti saya hanya bisa hidup 5 bulan. 5 bulan. Oke. Terlalu pendek kan? Iya, betul. Anything can happen deh, Coach. Betul. Kalau saya punya 10 bulan itu lebih baik. Saya punya napas lebih panjang. Artinya dalam konsep ini, dana darurat ini sebenarnya diperuntukkan seandainya tiba-tiba kita kecelakaan, dipecat dan sebagainya, sehingga ini bisa membackup sementara untuk kebutuhan kita sambil kita bisa recovery ya. Benar. Oke, menarik. Jadi itu minimal 10% untuk make sure bahwa selama 10% 10 kali ya. 10 untuk kali. make sure bahwa selama 10 bulan ya saya bisa hidup. Dan udah kelewatan ya kalau 10 bulan malah nggak ada apa-apa di sana, nggak berubah. Itu udah kelewatan banget. Oke. Nah, itu tadi kita bicara dana darurat. Bagaimana dengan cicilan dan lain sebagainya? Ya. Jadi waktu income dia terima, dia kan harus keluarin nih pengeluaran rutin dia setiap bulan. Kemudian pos dia untuk entertain berapa? Oke. Kan. Kemudian dia harus keluarin juga. Tapi kalau pos entertain kan biasanya kalau kondisi seperti ini harus kita tentukan atau seperti apa? Kalau saya sih lebih baik ditentukan. Coach, sebulan itu maksimum saya bisa entertain dengan budget sekian. Even itu untuk produktif? Yes, kalau enggak bisa jebol loh Coach di situ kan. Oke. Kalau kita enggak budgetin dari awal. Benar. Pokoknya maksimum budget saya untuk entertain segini deh. Dan saya harus hidup dengan disiplin seperti itu. Rekomendasinya Coach. Berapa persen dari... itu beda-beda ya di setiap industri dan di setiap klien yang dihadapi sih. Oke. Artinya kalau untuk tahu lebih lanjut tentang ini disarankan untuk kemudian datang ke financial planner untuk discuss lebih lanjut ya. Kalau saya sih sarankan gitu, jangan takut sama financial consultant. Oh gitu ya. Mereka harusnya tidak bilang seganas yang kita pikir. Selling. Mereka memberi juga waktu free mereka untuk konsultasi. Oke. Makin sering spend waktu dengan mereka, kita lebih paham gimana ngatur keuangan saya dengan baik. Terus cicilan sendiri harusnya berapa persen? Cicilan, hutang dan kredit dan lain sebagainya itu harusnya berapa persen? Cicilan itu kita susah bagi di presentasi. Biasanya karena dari awal waktu dia ngambil cicilan, dia harusnya udah tahu income dia berapa, cicilan dia harus berapa. Kalau udah terlanjur seperti itu, gimana caranya menyiasati? Anggap saja saya ini ternyata setelah saya list down, dan itu sebaiknya di list down. Oke, langkah pertama list down ya. Karena biasanya kita tidak sadar. Saya kapan hari ngikut kelas teman saya. Lor, ayo dong list down. Setelah list down, saya shock sendiri, Coach. Pengeluaran saya segitu gede. Kalau kita nggak list down, kita nggak ini. Kita tahu bahwa kita pengeluaran rutin kita setiap bulan ada. Tapi kalau Coach coba deh list down. Bayar listrik berapa, bayar ini berapa, kan? Kita bisa dapat satu figure yang mana kita akhirnya jadi berpikir kalau saya tidak disiplinkan ngatur, saya ini menghadapi masalah besar di depan.
Jadi teman-teman sebaiknya list down dulu deh, pengeluaran dulu. Langkah pertama list down pengeluaran ya. Oke. Jadi di situ kita akan lihat keuangan kita ini sudah tanda merah atau masih hijau, atau udah kuning nih, saya harus hati-hati gitu kan. Nah, pada saat itu pilihan saya hanya apa? Nambah income atau mengurangi pengeluaran saya. Kalau nambah income belum tentu semua orang bisa ya. Tapi kalau ngurangin pengeluaran udah pasti ya. Coach bilang kan siapa tahu dia udah terjebak dalam situasi itu ya. Pilihannya harus nambah income, Coach. Kalau pengeluaran sudah nggak bisa di press down, berarti income yang harus dia tambah. Income harus ditambah. Betul. Konsep ini menarik sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang konsep ini, ya saya teringat dengan pernyataannya Presiden Amerika yang sekarang, Donald Trump. Waktu Donald Trump collapse, dia punya hutang hampir 1 juta US dollar. Kemudian dia akhirnya pingin untuk kemudian recovery. Pada saat recovery dia ajukan pengeluaran ke bank, dan bank setuju, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah gaya hidupnya mereka harus turunin. Dia bilang nggak bisa. Saya nggak bisa turunin gaya hidup saya, karena ketika saya turunin gaya hidup saya, income saya akan turun. Makanya saya komit untuk kemudian tetap dalam gaya hidup seperti itu, sehingga ada dorongan dari dalam diri saya untuk kemudian nge-push supaya saya lebih giat untuk cari income. Betul. Alhasil ya dengan konsep ini growing malah. Jadi artinya tidak harus ya kita kemudian tekan di pengeluaran ya, tapi bisa saja dengan pengeluaran yang ada malah munculin kreativitas ya. Betul, gimana saya punya income tambahan. Tambahan, benar. Kadang-kadang pada saat kita terdesak justru kreativitas muncul di situ. Kita lebih kreatif. The last pertanyaan terakhir mungkin seperti ini. Saya pernah dapat satu riset nih dari sebuah insurance. Ini kita bicara tentang ini ya, retire, pensiunan ya. Nah, dari sebuah insurance itu saya dapat, ternyata hampir 1 dari 5 pensiunan di Indonesia hanya 1% yang pensiunan yang sesuai dengan ekspektasi yang dia inginkan. Artinya ada 4 pensiunan itu nggak sesuai dengan ekspektasi yang dia inginkan. Nah, untuk menghindari hal seperti ini, tentunya sales juga kan di mana-mana nggak mungkin sampai seumur hidup nyeles. Mereka butuh tetap pensiun, kecuali mereka punya passion di sana, ya itu jadi hobi. Tapi ya itu tadi, bagaimana strategi nih untuk teman-teman sales yang kemudian sekarang pendapatannya itu beda-beda, pendapatan tiap bulan tidak tetap, tapi bisa arrange pensiunnya mereka sesuai dengan kebutuhannya mereka nantinya. Ya, kembali lagi coach ke situ. Dia harus ngatur pos-posnya kan. Ngatur pos, Terus sekarang pensiun apa yang dia pengen? Rata-rata kan biasanya kalau pensiunan kita bicaranya tentang mereka bisa hidup tenang, kemudian mereka bisa pergi liburan, traveling, biasanya lari ke sana sekarang. Nah, dia harus mulai susun. Malah kalau bisa kadang-kadang kita sadar pensiun itu di usia middle. Harusnya kita sadar lebih muda. Jadi kita punya jangka waktunya lebih panjang. Kalau saya punya jangka waktu nabung lebih panjang, saya beban nabungnya lebih kecil, coach. Kalau saya nabungnya lebih pendek, otomatis bobotnya harus besar. Jadi selain nabung, sisi lain seperti apa? Apakah insurance ini juga menjadi strategi yang efektif buat teman-teman yang kemudian ingin merencanakan pensiun mereka? Yes, bagi saya yes. Karena saat ini bunga bank di Indonesia kan juga turun ya. Let's say sekitar 4%-an lebih, 4, sekian setelah dikurangi dengan beban pajak bunga. Net growth-nya itu hampir terkalahkan sama inflasi. Nah, kalau saya naruhnya di instrumen itu berarti saya harus nabung lebih besar. Tapi kalau saya siapin di instrumen yang growth-nya lebih cepat, istilahnya gain-nya lebih besar, saya mungkin nabungnya lebih sedikit. Nah, saya pribadi milih di insurance. Bukan karena saya orang insurance, tapi saya melihat bahwa pertumbuhan unit link itu cukup bagus di Indonesia. Dan setelah kita, apalagi sekarang nih, kita kemarin kan waktu pandemik, lockdown, diskon lumayan besar. Kita kesempatan coach untuk belanja produk murah yang lagi di diskon nih.
Oke. Jadi kalau kita susun lewat unit link itu cukup menarik. Carilah yang beban biaya lebih murah, isi instrumen dalamnya lebih bagus. Pilihan banyak coach di insurance. Oke, jadi percakapannya cukup menarik ya. Nah, sebagai kesimpulan dari percakapan ini adalah kalau kita bicara tentang bagaimana caranya sales bisa kaya, itu tadi ya. Kalau kita bicara tentang tools yang paling efektif adalah insurance. Kenapa insurance? Di sana ada aset. Kita bicara tentang investment ada di sana. Kita bicara tentang proteksi ada di sana. Dan yang menariknya lagi adalah dia bisa merepresentasikan dan memproteksi aset-aset kita yang lain pada saat kita dalam kondisi yang berada dalam kondisi sakit, misalnya dipecat dan lain sebagainya. So, buat teman-teman semua, teman-teman sales semuanya, tools yang paling efektif adalah insurance. So, pastikan teman-teman sudah punya insurance atau belum. Kalau belum, saatnya nih sekarang telepon teman-teman insurance, teman-teman agent insurance yang lain untuk kemudian tanyakan konsultasi tentang bagaimana strategi aset yang paling tepat buat mereka. Dan kalau teman-teman mau diskusi langsung dengan Mbak Lauranya, nanti kita akan kasihkan kontak di bawah, kontaknya Mbak Laura, nanti bisa konsultasi langsung dengan Mbak Laura di Tokyo Marine Life Insurance Indonesia ya. Yes. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast ini. Pastikan teman-teman semua subscribe, likes, komen YouTube channel ini. Dan saya Coach Yudika. Saya Laura. Terima kasih. Happy selling and always helping.